Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan saya Agustia Ramalistia untuk mengawali pagi yang indah ini, Senin 23 Agustus, dengan membawakan sebuah renungan pendek berjudul Allah akan menggenapi pekerjaannya di dalam kehidupan kita. Namun sebelumnya, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang telah memelihara dan menyertai hidup kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, juga untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berdoa untuk renungan singkat ini, kiranya Tuhan mau membukakan mata hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, hamba-Mu berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum mengawali renungan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menyimak penggalan lagu berikut ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian pasti pernah mendengar lagu yang indah ini. Lagu ini berjudul He Who Began a Good Work in You, yang ditulis oleh John Moore pada awal tahun 1990-an. Teks diambil dari Filipi pasal 1 ayat 6 yang berbunyi, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Surat kepada jemaat di Filipi dituliskan oleh Rasul Paulus tatkala ia berada di dalam penjara. Walaupun lokasi penjaranya sendiri tidak disebutkan, namun bila mengacu pada Filipi pasal 1 ayat 22 yang menyebutkan mengenai istana Kaisar, kemungkinan besar penjara tersebut terletak di kota Roma. Jemaat Filipi dibangun oleh Rasul Paulus pada sekitar tahun 49 hingga 50 Masehi dan beranggotakan orang-orang Kristen bukan Yahudi dan orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14, jemaat Filipi disebut sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Hubungan Paulus dengan jemaat ini terjalan sangat erat. Salah satu buktinya adalah komitmen jemaat Filipi untuk mendukung secara finansial pelayanan Paulus. Walaupun demikian, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 27-30 menyebutkan bahwa ada beberapa orang di antara jemaat yang menentang Paulus, termasuk juga Sintike dan Euodia yang seringkali tidak sehati dan sepikiran dengannya. Paulus menyatakan kritiknya secara tajam kepada orang-orang ini dalam Filipi pasal 3 ayat 2. Walaupun Paulus sedang mendekam di dalam penjara, namun ia senantiasa memperhatikan jemaat di Filipi, karena ia benar-benar mengetahui bahwa mereka merupakan jemaat baru hasil pekerjaan penginjilannya. Melalui surat yang dititipkannya pada Epafroditus, Paulus berusaha menguatkan iman jemaat yang sedang bertumbuh untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik dalam diri mereka akan menggenapi pekerjaannya. Filipi pasal 1 ayat 6 ini tentu saja relevan bagi kita yang sudah
atau sedang melewati masa pandemi COVID-19 selama hampir 1,5 tahun lamanya. Bagi sebagian dari kita, pandemi ini mungkin telah menyebabkan kehilangan pekerjaan, bahkan juga sahabat maupun kerabat. Kita berdoa dan senantiasa berharap bahwa pandemi ini akan segera berakhir. Namun kenyataannya justru bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan dan pikirkan. Walaupun vaksinasi telah diberikan, namun virus bermutasi dari satu varian menjadi varian lainnya. Berawal dari alfa, beta, gamma, delta, lambda, hingga yang terakhir kappa. Virus yang bermutasi menjadi semakin resisten dan kebal terhadap vaksin, bahkan jauh lebih menular dan mematikan. Terkadang kita putus asa dan kehilangan harapan, dan berpikir bahwa Tuhan tinggal diam dan tidak mengulurkan tangannya. Tapi ingat, seperti yang Paulus katakan pada jemaat di Filipi, Allah yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kehidupan kita akan tetap setia dan menggenapi pekerjaannya tersebut hingga hari Tuhan. Ingatlah selalu bahwa pandemi ini bukan yang pertama terjadi di bumi ini. Sejarah mencatat bahwa wabah pertama yang membunuh sekitar 30-50 juta orang terjadi di Konstantinopel pada tahun 541 Masehi. Plague of Justinian disebarkan melalui bakteri yang disebut dengan Yersinia pestis yang disebabkan oleh tikus hitam yang berkeliaran di atas kapal. Pada tahun 1347 juga terjadi wabah yang disebut dengan Black Death yang menewaskan 200 juta penduduk di negara Eropa dalam kurun waktu 4 tahun. Jangan lupa bahwa cacar air pernah menjadi wabah yang membunuh puluhan juta orang di dunia, dan baru 2 abad kemudian, yaitu pada tahun 1980-an, WHO menyatakan bumi terbebas dari cacar air. Kembali pada pandemi COVID-19 yang kita alami. Pekerjaan baik apa yang tengah Allah lakukan dalam kehidupan kita? Setidak-tidaknya dalam 1,5 tahun terakhir, bumi memiliki kesempatan untuk memulihkan dirinya yang ditandai meningkatnya kualitas air dan udara, berkurangnya polusi bunyi, dan perbaikan ekologi. Sementara kalau kita melihat ke rumah tangga, kita kini memiliki waktu yang cukup untuk bercengkrama, untuk berbicara, untuk mengenal anggota keluarga kita. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian juga mengungkapkan adanya banyak kasus atau permasalahan rumah tangga yang muncul antara anak dan orang tua, suami dan istri, bahkan hingga menyebabkan masalah perceraian. Seperti lagu tadi, He who began a good work in you, Allah yang telah memulai pekerjaan baik di antara kita, tetap setia pada firman-Nya dan akan menggenapi kebaikan tersebut hingga hari Tuhan datang. Kiranya renungan ini dapat menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Ia telah tengah dan akan menyelesaikan pekerjaan baik tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, ajarkan kepada kami tetap beriman dan percaya pada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kehidupan kami akan tetap setia dan menyelesaikan pekerjaan baik ini hingga hari kedatangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami hidup, hamba menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.